Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Sebelum memulai materi kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa kalian masih ingat dengan saya? Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya untuk yang kesekian kalinya, supaya kalian tidak melupakan saya ya. Oke, nama lengkap saya adalah Safira Zata Sabrina Wulandari. Nama panggilan saya Safira atau Vira. Terserah kalian mau panggil saya yang mana. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya adalah guru PLPBK dari Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Semoga kalian selalu baik dan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan emosi. Waduh, pasti kalian udah gak asing dong sama emosi itu apa? Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih emosi itu? Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin emovere yang artinya keluar. Secara etimologis, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu perasaan atau isi hati personal yang dirasakan oleh seseorang karena sesuatu hal atau rangsangan yang ditunjukkan dengan perilaku, tindakan, atau ekspresi fisik. Kebanyakan orang yang masih awam akan mengatakan jika emosi hanyalah perasaan marah saja. Namun, menurut penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa emosi berarti perasaan seseorang yang disebabkan oleh banyak faktor, jadi tidak hanya marah saja. Oke, selanjutnya adalah macam-macam emosi. Apa aja sih macam-macam emosi itu? Emosi dasar individu mencakup emosi positif dan juga emosi negatif. Jadi setiap orang itu tentunya pernah emosi kan, akan tetapi banyak orang yang mengidentifikasi emosi itu sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang, yang mana itu biasa kita sebut dengan marah. Marah memang merupakan bagian dari emosi, tapi bukan hanya itu jenis emosi. Emosi itu dibedakan menjadi dua kan tadi, negatif dan juga positif. Nah, perbedaan rangsang yang diterima oleh indera itu memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut itu menimbulkan emosi yang berbeda pula. Emosi positif itu contohnya gembira, senang, bahagia, bangga, lega, harapan, cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Kalau emosi negatif itu contohnya marah, cemas, takut, kecewa, sedih, malu, jijik, cemburu, dan lain-lain. Nah, macam-macam emosi di sini dibedakan menjadi yang pertama itu emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah itu bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang pasti mengalami musibah dan merasa sedih kan. Nah, karena sedih, mereka biasanya tuh menangis, bisa mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga yaitu emosi iri. Orang yang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain, itu disebut iri. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkannya tadi, maka timbul rasa iri. Emosi iri ini harus dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkannya tadi. Kemudian yang keempat yaitu emosi takut. Ekspresi dari rasa takut itu dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindar dari objek yang membuat dirinya itu tadi takut. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu emosi cinta. Nah, ketika perasaan dua orang yang saling mengasihi dan menyayangi itu bersatu, itulah yang disebut dengan cinta. Cinta itu tidak hanya kepada pasangan ya, tetapi juga kepada keluarga, orang tua, saudara, teman dekat, atau sahabat, dan lain-lain. Jadi, semua orang itu harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya adalah cara mengendalikan emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif, yaitu yang pertama adalah diam.
Cobalah untuk diam. Ketika kalian merasa ada gejolak amarah, cobalah diam dan hitung 1 hingga 10 sebelum berbicara. Namun jika kalian sudah merasa sangat marah, cobalah untuk memejamkan mata dan hitung sampai 100. Memang tidak sedikit yang menolak karena pada saat seseorang merasa terlalu marah, tentu akan sulit untuk diam. Namun hal ini tidak ada salahnya sama sekali untuk dilakukan. Karena pada saat marah, maka kata-kata yang akan keluar dari mulut kalian itu cenderung kasar, lepas kontrol, sehingga tidak tahu atau tanpa sadar menyakiti orang yang mendengarnya. Nah, lebih baik diam daripada menambah masalah baru. Dalam posisi diam, maka kalian akan memberikan kesempatan kepada otak itu untuk berpikir sejenak, berpikir tentang kata-kata apa yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu tenangkan diri. Nah ini, berikan diri kalian itu waktu untuk menyendiri, menjauhi orang lain, dan pergi ke suatu tempat. Dengan menyendiri, kalian dapat memikirkan segala sesuatunya itu dengan lebih jernih. Jadi duduklah dan tarik nafas sejenak, lalu cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang membuat emosi negatif kalian itu muncul. Yang ketiga, mencari kata atau frasa yang menenangkan. Kata atau frasa dapat menjadi salah satu cara mengendalikan emosi. Carilah kata atau frasa yang membuat kalian tuh menjadi tenang dan fokus kembali. Ulangi kata-kata tersebut ketika kalian marah, seperti relax, tenang saja, calm down, dan semuanya akan baik-baik saja, atau everything will be okay. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bagus untuk diterapkan ketika emosi negatif kalian itu muncul. Yang keempat, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Manusia itu tempatnya salah. Mencoba untuk memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain yang membuat kalian marah atau kecewa demi mengontrol dan mengendalikan emosi kalian itu tidaklah salah, namun juga tidak mudah. Perlu adanya keikhlasan. Nah, mencoba untuk berpikir positif dari setiap kesalahan yang diperbuat orang lain dan menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk diri kalian sendiri agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, itu jauh lebih baik daripada harus membenci dan memendam luka yang nantinya akan mengakibatkan masalah baru untuk diri kalian sendiri. Yang kelima, dengarkan musik. Nah, mendengarkan musik itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi atau mengontrol emosi kalian. Dengarkan musik yang membuat kalian itu tenang. Gunakan earphone atau pergi ke suatu tempat yang tenang. Putarlah lagu kesukaan kalian dan dengarkan. Biarkan musik itu membawa pergi emosi kalian dan membuat kalian itu menjadi jauh. Berikan kalian itu beberapa perspektif baru tentang apa yang kalian alami. Berikan kesempatan kepada diri kalian sendiri selama beberapa hari untuk membuat daftar dengan lengkap tentang apa saja sih hal-hal yang selama ini tuh menghantui pikiran dan hati kalian yang kalian khawatirkan itu tadi. Nah, setelah itu, selesaikan masalah yang tadi sudah kalian tuliskan tentang kekhawatiran kalian itu satu persatu untuk mengurangi kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran yang kalian alami dimulai dari yang menurut kalian itu paling mudah untuk diatasi terlebih dahulu. Oke, itu tadi adalah beberapa penjelasan singkat dari saya tentang cara mengendalikan emosi diri. Saya berharap kalian mau menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan emosi yang kalian miliki, baik itu emosi negatif maupun emosi positif. Ada pepatah mengatakan, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.